profesional, peneliti, dan juga education consultant kami. Bersama dengan Coding Bee Academy, anak Anda akan mampu untuk menerapkan konsep coding yang sudah dipelajari untuk membuat software dasar seperti games, aplikasi, dan animasi hanya dalam waktu 1 bulan. Penasaran dengan hasil kreasi anak-anak kita? Anak Anda juga akan mendapatkan skill computational thinking untuk memecahkan masalah, mengembangkan logika sistematis, dan lebih kreatif. Bianca pernah mengikuti beberapa perlombaan coding jenjang TK dan berhasil mendapatkan juara 1. Coding Bee Academy memberikan banyak sekali pengalaman baru kepada saya, membuat proyek dengan Scratch Junior dan Scratch 3.0. I am grateful that I could be a part of Coding Bee Academy. This is a new experience for me. During this situation, I can still improve my computer science skills, more relaxed, fun, and exciting. Khawatir dengan screen time anak Anda? We've got you covered. Di sini kami mengajarkan digital well-being di mana anak-anak akan diajarkan untuk menggunakan teknologi dengan balance dan aman. Ayo, bergabung di Coding Bee Academy. See you in class! Halo, selamat datang di Coding Bee Academy. Belajar coding tidak pernah semudah dan semenyenangkan ini. Saat ini, hampir semua hal dalam hidup kita berasal dari produk coding, seperti games, membeli makanan, membeli baju, membayar, dan bahkan video ini. Kenapa harus memilih Coding Bee Academy? Kami telah bekerja sama dengan ratusan institusi dalam memberikan pendidikan coding terbaik. Kami juga satu-satunya official partner dari Code.org di Indonesia. Strategi pembelajaran kami dirancang dengan pendekatan untuk perkembangan anak secara personal, didukung juga dengan guru yang terlatih secara profesional, peneliti, dan juga education consultant kami. Bersama dengan Coding Bee Academy, anak Anda akan mampu untuk menerapkan konsep coding yang sudah dipelajari untuk membuat software dasar seperti games, aplikasi, dan animasi hanya dalam waktu 1 bulan. Penasaran dengan hasil kreasi anak-anak kita? Anak Anda juga akan mendapatkan skill computational thinking untuk memecahkan masalah, mengembangkan logika sistematis, dan lebih kreatif. Bianca pernah mengikuti beberapa perlombaan coding jenjang TK dan berhasil mendapatkan juara 1. Coding Bee Academy memberikan banyak sekali pengalaman baru kepada saya, membuat proyek dengan Scratch Junior dan Scratch 3.0. I am grateful that I could be a part of Coding Bee Academy. This is a new experience for me. During this situation, I can still improve my computer science skills, more relaxed, fun, and exciting. Khawatir dengan screen time anak Anda? We've got you covered.
Di sini kami mengajarkan digital well-being di mana anak-anak akan diajarkan untuk menggunakan teknologi dengan balance dan aman. Ayo, bergabung di Coding Bee Academy. See you in class! Halo, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Pastinya kami harapkan semuanya dalam keadaan sehat selalu ya. Dan terima kasih banyak untuk partisipasi dan waktu yang sudah disempatkan untuk menghadiri webinar hari ini kerjasama Coding Bee dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dengan tema pentingnya 6 kecakapan abad 21 atau 6C untuk di kurikulum merdeka bagi pendidikan anak. Nah, pastinya saat ini kata-kata 6C atau kurikulum merdeka maupun dengan kecakapan abad 21 atau sering didengar dengan 21st century skills itu sedang banyak sekali digaungkan terutama di dunia pendidikan di Indonesia. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai pentingnya 6C yang ada di kemampuan atau kecakapan abad 21 dan implementasinya di kurikulum merdeka. Dan pastinya hari ini narasumber kita adalah Bapak dan Ibu yang sudah sangat sekali ini sudah bisa dibilang expert ya di dalam penerapan kurikulum merdeka dan juga nanti dalam penjelasan mengenai 6C. Nah, apa sih sebenarnya 6C lalu bagaimana implementasinya di kurikulum merdeka yang ada di Indonesia? Nah, kita akan dengarkan dan dapat banyak sekali ilmu hari ini. Nah, sebelumnya saya juga mau memberitahu bahwa akan ada 5 peserta di hari ini yang akan terpilih apabila nanti Bapak Ibu itu sangat bertanya ataupun nanti mungkin bisa memberikan kontribusinya di webinar hari ini. Nah, untuk kita tahu lebih lanjut ya untuk hari ini pastinya Bapak Ibu sudah sangat antusias ya untuk mendengarkan apa sih kira-kira hari ini materinya gitu ya. Nah, untuk sebelumnya saya akan perkenalkan dulu. Ya, saya akan perkenalkan dulu mungkin untuk narasumber kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang pertama adalah Ibu Dr. Fadliah MPD. Selamat pagi Ibu, semoga dalam keadaan sehat selalu. Iya, selamat pagi. Ya, Ibu Dr. Fadliah ini adalah Ketua 2 Pengurus Pusat IGTKI PGRI dan juga Ketua PKG Kebayoran Lama, Asesor Ban PAUD ya Bu, dan juga sering sekali menjadi narasumber untuk Litbang PP IGTK dan juga staf pengajar di Universitas Trilogi dan juga pastinya salah satu narasumber dari BIMTEK FSP Angkatan 2 ya Bu. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Nanti Ibu juga akan memberikan sedikit materi mengenai kecakapan di abad 21 ya Bu ya. Lalu kita juga ada Bapak Turiman MM. Selamat pagi Pak Turiman. Selamat pagi Bu. Ya, Pak Turiman ini sudah sangat berpengalaman selain dari guru SDN Pejagalan 07, pernah juga menjadi kepala sekolah ya Pak ya, menjabat selama beberapa tahun di SDN Pejagalan 09 dan juga SDN Penjaringan 10. Ya. Dan saat ini Bapak Turiman sendiri juga adalah pengawas sekolah dari tahun 2019 ya Pak sampai sekarang khususnya Betul, untuk wilayah Jakarta Utara. Selamat pagi Pak Turiman. Selamat pagi Nah, semuanya. jadi untuk narasumber kita hari ini pastinya adalah orang-orang yang sudah sangat expert di dunia pendidikan dan tanpa menunggu waktu lebih lama lagi kita juga hari ini akan banyak sharing. Jadi mengingatkan kembali untuk Bapak Ibu yang nanti mau bertanya, kita akan membuka sesi pertanyaan di akhir acara. Jadi nanti mungkin boleh dicatat dulu pertanyaannya. Kalau nanti mau masuk ke dalam chat box juga boleh begitu. Nah, tanpa menunggu lebih lama lagi, saat ini kita akan langsung mendengarkan nih mengenai kecakapan abad 21 atau 6C dan juga implementasinya di dalam kurikulum merdeka yang ada di Indonesia. Mungkin kita akan langsung dengarkan dari pembicara kita yang pertama, Ibu Dr. Fadliah MPD. Silakan Ibu, kami serahkan waktu dan tempatnya untuk Ibu Fadliah. Ya, baik, terima kasih Bu Stefani. Assalamualaikum, salam sehat, salam sejahtera para peserta webinar hari ini. Hari ini kita ingin membahas tadi tentang pentingnya 6C atau the 6C pada the 21st century learning skill di abad sekarang ya. Dan sekarang ini kita sudah banyak mengenal tentang kurikulum merdeka. Nah, dulu kita mengenal hanya 4C ya, yaitu critical learning boleh ya, kita dulu pernah mengenal 4C, yaitu critical thinking, collaboration,
kreatif dan inovatif thinking, kemudian communication. Di hari ini kita ada tambahan 2 ya, yaitu computational thinking dan compassion. Ya, jadi ini adalah hal baru ya yang mungkin teman-teman di dunia pendidikan kita taunya kemarin 4C. Oh, sekarang ternyata ada 6C. Nah, 21st century learning skill ini sangat dibutuhkan saat ini, terutama oleh kita generasi penerus bangsa saat ini, karena memang ini adalah yang akan kita hadapi dalam era globalisasi ke depannya, dan itu harus kita berikan sejak dini. Dan di sini critical thinking, boleh next. Jadi critical thinking ini siswa bisa memahami seluruh masalah-masalah yang ada, kemudian menghubungkan informasi yang satu dengan informasi yang lain, sehingga akan muncul berbagai perspektif dan menemukan solusi dari satu permasalahan. Misalnya ketika anak bermain konsep matematika, itu juga adalah anak-anak mencari. Kalau di anak usia dini misalnya maze gitu ya, kemudian ada pola ya, bermain pola. Ada AB, ABC, kemudian ABCD, tergantung tahapan usianya. Atau seriasi dan sebagainya. Banyak sekali konsep-konsep dasar matematika yang bisa kita terapkan untuk mengasah kemampuan critical thinking ini. Kemudian yang kedua, collaboration, yaitu anak-anak di dalam salah satu kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, ada yang kita kenal dengan istilah gotong royong. Disinilah kolaborasi itu diterjemahkan sebagai gotong royong ya, salah satu dimensi profil pelajar Pancasila, karena anak-anak akan saling berinteraksi satu sama lain, tidak hanya pribadi. Maka project based learning-nya boleh kalau untuk mandiri, untuk mengembangkan skill di critical thinking-nya, kemudian collaboration-nya itu ada project bersama. Maka perlu kita juga mengasah anak untuk membuat project yang dilakukan secara bersama-sama. Banyak sekali, misalnya ketika tema-tema yang kita bisa buat itu di dalam kegiatan bersama. Kemudian yang selanjutnya adalah creative and innovative thinking. Jadi anak-anak dilatih keterampilannya untuk bisa mengembangkan, melaksanakan, menyampaikan gagasan-gagasan baru kepada yang lain. Ya, bersikap terbuka ya. Kalau di dalam, saya langsung kaitkan ya Mbak dengan kurikulum Merdeka, itu ada yang kita namakan berkebinekaan global gitu, karena kita harus bersikap terbuka terhadap dunia luar, tapi kita tetap memiliki karakter bangsa kita sendiri. Kita responsif terhadap perspektif baru yang berbeda, dan kita bisa menciptakan penggabungan-penggabungan baru. Itu juga salah satu yang harus kita kembangkan. Misalnya ketika anak-anak bermain project ya, karena memang kurikulum Merdeka ini banyak menggunakan project ya, terutama dalam penguatan karakter profil pelajar Pancasila, itu sangat dibutuhkan ya. Dan selanjutnya, nah ini hal yang baru, computational thinking ya, bahwa anak dilatih untuk berpikir secara komputasi atau komputer gitu ya. Mereka perlu memahami permasalahannya dulu ya, kemudian bagaimana cara memilah-milahnya, dan kemudian bagaimana mencari solusinya. Itu yang harus kita kembangkan di anak-anak. Jadi kalau di Coding Bee misalnya ya, itu kan banyak tadi saya lihat anak-anak sudah bisa membuat coding sendiri gitu ya, games tadi kan, membuat games dan sebagainya, itu luar biasa. Anak-anak sudah bisa tuh memecahkan masalah, dan itu sebenarnya seperti berpikir saintifik gitu, menemukan masalah, kemudian bagaimana mengidentifikasi, kemudian mencari solusinya seperti apa ya. Itu computational thinking. Dan yang selanjutnya adalah compassion. Compassion ini, nah ini hal yang sangat relevan dengan kurikulum Merdeka, bahwa compassion adalah bentuk aksi dan emosi dari empati yang membuat seseorang menunjukkan kepedulian dan memberikan bantuan kepada orang lain. Jadi selain dia melatih skillnya secara mandiri, anak-anak juga harus punya empati terhadap orang lain gitu. Dan inilah yang akan menjadi
karakter bangsa kita, sehingga anak-anak punya kepedulian, punya rasa, kalau di dalam aspek sosial emosional itu ada yang kita namakan ya kepedulian, ya kemudian ada kerjasama, gotong royong, itu semuanya ada di dalam compassion. Nah ini juga harus kita tanamkan kepada anak-anak sejak dini. Ya, bermainnya bisa dalam tadi juga kegiatan bersama, gitu ya, permainan tradisional atau proyek-proyek yang dilakukan secara bersama. Kemudian yang terakhir adalah communication, yaitu keterampilan bagaimana anak bisa mentransfer informasi baik secara lisan maupun tulisan dengan baik, sehingga itu bisa diterima oleh teman-temannya. Ya, komunikasi anak usia dini ya ada yang secara verbal, ada yang dengan gerakan gitu ya dan sebagainya. Ada anak-anak yang dia tidak bisa mengkomunikasikan sesuatu tapi dengan misalnya memukul ya atau dengan menyentuh temannya dan sebagainya. Sebenarnya dia sedang berkomunikasi tapi tidak tahu bagaimana mengkomunikasikannya secara lisan. Nah, disinilah peran guru untuk membuat anak bisa berkomunikasi secara lisan gitu ya. Nah, kemampuan-kemampuan 6C ini ya yang tadi sudah kami sampaikan ya, critical thinking, collaboration ya, creative and innovative thinking, computational thinking, compassion dan communication itu harus terus kita tumbuhkan sejak dini. Karena apa? Karena nanti di abad 21 yang kita sudah masuk di dalamnya itu sangat diperlukan dalam dunia kerja saat ini ya. Anak-anak kita pasca pandemi perubahan pada pola dunia kerja kita itu sangat luar biasa, terutama dalam masalah IT gitu ya, teknologi dan informasi itu mau tidak mau kita harus bergaul dengan digital, mau tidak mau kita harus terus membuat diri kita akrab dengan digitalisasi gitu ya. Nah di dalam ya era hiperglobalisasi ini itu sangat kita perlukan ya digitalisasi ini, dan di sini ada sebenarnya di seluruhnya ya, terutama computational thinking gitu ya, bahwa next Bapak boleh, bahwa anak-anak sangat memerlukan menganalisa masalah gitu ya tadi, karena era globalisasi ini memaksa kita tidak hanya siswa ya, tetapi juga guru ya, terutama pendidik untuk bisa menggunakan IT. Juga orang tua otomatis mau tidak mau. Dan sekarang seluruh dunia terhubung dalam satu kesatuan yang kita namakan teknologi ya. Tidak pernah terbayangkan dulu anak-anak usia dini itu belajar daring gitu ya. Karena dulu telekonferensi itu hanya untuk mahasiswa gitu ya. Dan sekarang sudah kita alami sendiri bahwa itu juga terjadi pada anak-anak usia dini ya. Dan kemudian juga di abad sekarang kita tidak bisa bekerja sendiri, kita harus bekerja sama. Ada yang bekerja dalam timnya itu sebagai pemimpin, ada sebagai anggota, dan semuanya akan bekerja sama ya, sebagaimana teman-teman yang ada di Coding Bee di sini ya, bahwa semuanya harus bekerja sama sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Itu juga melatih kepekaan juga, bagaimana kita harus melaksanakan tugas kita masing-masing. Ya, anak-anak pun begitu. Siapa ketika bermain peran, misalnya anak-anak siapa yang menjadi bermain peran ketika market day gitu ya. Nah, anak-anak ada yang menjadi di kasir gitu ya, ada yang sebagai bantu-bantu ya untuk meletakkan belanjaannya gitu ya. Ada yang di sana semua ada tugasnya masing-masing ya. Kemudian juga dari situ anak-anak juga akan muncul kreativitas. Kita guru hanya memfasilitasi anak-anak. Hari ini kita akan membuat kegiatan bermain peran misalnya. Siapa yang akan menjadi ini, dan itu anak-anak harus bergantian gitu ya. Kalau muridnya banyak, kalau muridnya sedikit, kita bisa langsung bermain peran sesuai dengan perannya masing-masing. Nah, ini
kreativitas ini juga akan muncul ya, karena inovasi juga akan muncul seiring dengan kreativitas yang ada. Keterampilan abad 21 yang akan membuat siswa mampu bertahan dan tidak tergantikan oleh robot gitu ya, atau mesin, yaitu tadi ada kerjasama di situ, compassion yang tidak bisa mungkin digantikan oleh mesin. Ya, mungkin hal-hal yang lain bisa digantikan oleh mesin nantinya, tapi ada hal-hal yang tidak digantikan oleh mesin, yaitu compassion itu tadi, yaitu salah satu rasa peduli gitu ya, rasa kalau kita pernah nonton film apa ya yang anak-anak tuh di situ mesin itu sedemikian hebatnya gitu ya, sehingga anak-anak bisa berkreasi menciptakan, tapi ada hal yang apa sih, perasaan itu tidak bisa ya diciptakan, atau mungkin suatu saat bisa diciptakan gitu ya. Nah itu adalah penemuan-penemuan yang apa, inovasi-inovasi yang nanti seluruh siswa ya, anak-anak Indonesia bisa membuatnya gitu ya. Next Pak. Nah di dalam hal ini juga bahwa anak-anak perlu berkomunikasi secara langsung ya kepada teman-temannya, dan komunikasi sekarang sudah sangat luar biasa ya, teknologi komunikasi kita bisa dari daring gitu ya, dan itu juga memudahkan kita dunia kerja. Jadi tidak harus kita datang rapat di sana gitu ya, kalau memang kita bisa lakukan secara daring, kenapa tidak gitu ya. Dan ini yang membuat semuanya jadi mudah ya, dunia kerja saat ini ya. Kemudian next Pak, nah ini saya ingin membahas ada 4 pilar ya dalam computational thinking gitu ya. Ada nah 4 pilar yang pertama adalah yang decomposition. Decomposition diartikan sebagai penguraian masalah ya menjadi bagian-bagian yang lebih kecil tadi ya. Karena ini hal yang baru nih, computational thinking ya. Ayah bunda atau para peserta yang ada di rumah ya, ibu-ibu dan bapak-bapak semua, kita ingin anak-anak juga memiliki kemampuan computational thinking. Yang pilar pertama adalah mereka bisa dari masalah-masalah yang ada yang kompleks kemudian diurai menjadi bagian-bagian yang kecil. Itu pilar yang pertama, decomposition. Tujuannya agar anak bisa lebih fokus pada pemecahan masalahnya satu persatu gitu ya. Kayak tadi kalau misalnya anak membuat games gitu ya, dia harus bikin dulu nih yang mana. Dan anak-anak itu sekarang sudah berpikirnya komputasional ya. Mungkin kita beda, generasi zaman dulu ya dengan zaman sekarang itu berbeda. Jadi kita harus juga menyesuaikan pendidikan itu sesuai dengan generasi sekarang gitu. Dan ini sangat sesuai. Yang kedua adalah pattern recognition ya, pilar yang kedua dari computational thinking, yaitu mengenalkan pola tadi ya, persamaan, perbedaan ya, kemudian dari persamaan-persamaan ini ada masalah yang ingin dipecahkan ya. Kalau di games itu seperti misalnya 2 dengan 2 gitu ya, atau gambar dengan gambar apa, kemudian itu pasti anak-anak senang tuh merekam apa yang ada dalam penglihatan anak, kemudian oh ini 2 benda sama, kita klik, nah itu juga persamaan. Kemudian mungkin ada juga games yang memperkenalkan perbedaan gitu ya. Jadi semuanya menyenangkan buat anak, dan itu anak akan belajar mengklasifikasi gitu ya. Kalau di kelas ya, kita di anak usia dini biasanya mengklasifikasi warna, bentuk ya, kemudian ukuran ya, jenis bahan ya dan sebagainya, itu kita bisa buat seperti itu. Sama ya di sini juga. Ya, kemudian yang ketiga, abstraction ya, pemilihan masalah, di mana anak hanya perlu fokus pada informasi yang penting saja dan menyingkirkan bagian yang tidak relevan. Kadangkala kita juga orang dewasa, ketika kita ingin menyelesaikan masalah, kita hanya fokus pada yang ingin kita selesaikan. Hal-hal yang tidak relevan ya sudah kita singkirkan. Nah ini juga computational thinking ini kita bisa memecahkan masalah lebih efisien, dan itu juga bisa dilakukan
oleh anak-anak dalam berbagai permainan yang ada. Ya, dari sekian banyak kita harus fokus pada apa yang kita tuju. Ya, kemudian terakhir algorithms, yaitu seperangkat solusi yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan masalah. Ya, dengan cara ini kita bisa meminimalisir masalah yang sama tidak terjadi lagi. Jadi kalau tadi anak-anak udah bisa punya pola gitu, kita juga perlu ya melatih diri kita untuk bisa berpikir secara komputasi. Ya, next yang berikutnya adalah saya ingin mengaitkan bahwa dunia kerja saat ini ya perlu menerapkan computational thinking karena tadi kita lebih peka terhadap masalah, membantu mempelajari dan menyederhanakan masalah agar lebih fokus. Masalahnya apa itu saja yang kita selesaikan, hal-hal lain kita tinggalkan. Jadi masalah yang kompleks jadi lebih sederhana ya. Kemudian kita punya pola pikir yang bisa kita gunakan secara logis dan sistematis. Jadi kita punya landasan berpikir yang logis dan sistematis, kemudian melatih kemampuan analisis terhadap berbagai hal dan mengembangkan inovasi-inovasi untuk mencari solusi praktis dari pemecahan masalah yang ada. Banyak sekali permasalahan sosial, permasalahan ekonomi ya dan sebagainya yang ada di dunia ini. Nah, itu kita bisa latih anak-anak untuk diberikan masalah dan dicarikan solusinya melalui computational thinking ini. Selanjutnya kita juga menghadapi ya tadi ya era hyperglobalisasi di mana bukan hanya globalisasi saja tapi udah hiper, sangat global saat ini. Dan kita ya pemerintah juga memangkan para pendidik ya dan juga semua stakeholder di dunia pendidikan harus menyadari bahwa kita anak-anak kita ini perlu bersiap menjadi warga global ya, sehingga tidak mungkin kita hanya melatih dengan 4C ya, maka ada 2C yang harus kita tambahkan tadi ya, yaitu kemampuan IT ya, computational thinking dan compassion. Di situ di dalamnya ada karakter yang di dalam kurikulum Merdeka inilah yang ditambahkan oleh Mas Menteri kita, yaitu profil pelajar Pancasila. Nah, karena itu ya kemampuan IT, karakter itu menjadi landasan penting dari kecakapan abad 21 ya atau 21st century learning skill ya. Selanjutnya kami juga sudah melihat next ya bahwa kondisi dunia kerja setelah pandemi itu luar biasa ya. Tidak hanya di ruang fisik kita bekerja tapi kita juga bisa dari jarak jauh ya. Jadi fleksibel ya dalam bekerja. Dulu ada blended ya, ada WFH, WFO gitu ya. Anak-anak pun demikian belajar. Boleh luring, daring gitu ya. Dan IT berada di garis depan. Mau tidak mau, suka tidak suka kita memang harus mempelajari kembali tentang hal-hal yang berkaitan dengan teknologi dan informasi ya. Kemudian juga bagi kita perempuan itu jadi lebih adil ya bekerja. Kita bisa membagi waktu dengan lebih baik gitu ya. Dan kedepannya memang hubungan komunikasi gitu ya antara satu sama lain akan saling lebih erat karena kita ketika bertemu akan sangat ya merindukan hal-hal bertemu langsung ya ketika kita ada di daring gitu ya, di dunia daring gitu ya. Kemudian juga tadi saya sudah jelaskan bahwa pertemuan akan banyak berkurang ya, perjalanan bisnis akan banyak berkurang karena kita sudah bisa semua dilakukan dengan secara daring, secara kita pegang handphone, semua sebenarnya ada di situ ya. Transaksi, komunikasi dan sebagainya itu semua sudah ada di dalam digital kita ya, gadget kita. Dan yang terakhir juga birokrasi akan semakin berkurang karena memang semua sudah dilakukan secara komputasi tadi ya. Maka untuk kita pendidik kita harus memberikan pembelajaran yang menyenangkan buat anak, membuat anak aktif, kreatif ya, dan juga berpusat pada anak. Bahwa tidak bisa lagi anak-anak diarahkan ya, kita hanya memberikan kebebasan, memberikan pilihan kepada anak, silahkan ya. Kalau
kita berikan kebebasan anak untuk berkreasi, mau membuat apapun terserah dalam satu tema atau topik yang sudah kita sepakati bersama, ya. Maka sangat penting skill-skill dalam 6C ini gitu. Dan karena ini akan mempengaruhi dunia kerja saat ini, ya. Anak-anak perlu dibangun ke 6 skill ini untuk kedepannya nanti, dan semoga juga anak-anak bisa bertumbuh kembang dan siap menghadapi tantangan masa depan. Yang paling menarik di sini adalah compassion, bahwa compassion itu akan menimbulkan kesadaran pada anak, dia akan mau jadi apa nantinya. Mereka punya tujuan mulia, ya. Misalnya ketika ingin menjadi seorang dokter, tujuannya adalah menolong pasien yang sakit, ya. Seorang arsitek, anak ingin menjadi arsitek karena anak ingin mendesain rumah yang sederhana dan misalnya tahan gempa, ya, tidak banjir dan sebagainya. Itu juga itu yang harus dibangun di dalam diri anak-anak. Artinya mereka akan menjadi lebih berharga ketika dia menjadi itu, dia ingin menolong orang lain, ya. Di dalam falsafah Ki Hajar Dewantara, melalui dimensi kebudayaan manusia diharapkan mampu mencintai sesama, ya. Ada kodrat alam, ada kodrat zaman. Anak tidak boleh saling merugikan orang lain dan berbuat kebaikan untuk kemajuan bersama. Disinilah karakter yang ingin dibangun dalam kurikulum merdeka, ya. Ada di dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila, nanti mungkin akan dijelaskan oleh narasumber berikutnya, gitu ya. Jadi inilah yang harus kita kembangkan sebagai pendidik, ya, sebagai stakeholder, ya, orang tua dan juga seluruh yang berkepentingan di dalam dunia pendidikan untuk memperhatikan pentingnya 6C, ya, di dalam pendidikan anak usia dini. Yang saat ini kita tambah 2, ya, 2C yang kita kenal saat ini, yaitu computational thinking dan compassion, ya. Di dalam coding bee pasti sudah diajarkan, ya. Kalau kita lihat tadi banyak sekali hal-hal yang sudah dicapai oleh anak-anak, dan itu harus terus kita tingkatkan dan kerjasama antara 3 pihak, yaitu sekolah, orang tua dan guru, ya. Itulah yang harus kita tingkatkan secara bersama-sama. Itu saja dari saya. Terima kasih. Ya. Baik Ibu Fadliah, terima kasih banyak, dan pastinya setelah pemaparan dari Ibu Fadliah kita jadi lebih tahu nih secara mendalam mengenai apa sih itu 6C dan kenapa sih pentingnya gitu. Pastinya beberapa hal yang kita tekankan salah satunya adalah ilmu. Karena kan 6C ini bukan cuma sekedar kayak ilmu yang kita pelajari bahkan untuk sekarang, tapi pastinya ilmu yang kita ajarkan ke anak-anak kita akan berguna 10-15 tahun ke depan. Konsep-konsep dasarnya, ya. Konsep-konsep dasar, dan juga pastinya dengan percepatan di era pandemi ini menjadi sesuatu yang cukup wajib untuk menjadi basic skill untuk anak-anak untuk bisa bertahan pastinya, ya Bu. Ya, betul. Dan juga pastinya juga tadi bahwa anak-anak kita nanti mungkin 10-15 tahun ke depan bukan cuma harus duduk kerja di kantoran gitu, tapi mereka juga dituntut untuk bisa menciptakan satu inovasi dan juga problem solving yang pasti ada di computational thinking gitu, ya Bu, ya. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu Fadliah. Nah, mengingatkan kembali juga kalau ada pertanyaan mengenai pemaparan Ibu Fadliah atau misalnya ada yang pingin lebih tahu lagi nih lanjut apa saja sih gitu, ya, atau mungkin masih ada yang kayaknya kepikiran, boleh nanti siapkan pertanyaan di akhir sesi, dan juga nanti kalau mau chat juga bisa langsung masukkan di chat box di Zoom-nya. Kita akan bacakan setelah pemaparan selanjutnya dari narasumber kita selanjutnya, Bapak Turiman. Nah, selanjutnya kita lagi mau berbicara juga mengenai kurikulum merdeka. Tadi kita sudah banyak membahas mengenai 6C kemampuan yang kita butuhkan untuk kecakapan abad 21. Nah, saat ini Indonesia sendiri mempunyai satu inovasi dalam kurikulumnya, yaitu kurikulum merdeka yang juga didasarkan oleh kemampuan 6C ini dan juga akan diimplementasikan untuk melengkapi gitu, ya, kemampuan anak-anak kita nanti di abad 21. Nah, nanti mungkin dari Bapak Turiman ini akan lebih banyak lagi informasinya, dan pastinya kita akan langsung mendengar dari narasumber kedua kita. Bapak Turiman, silakan Bapak, kami silakan waktu dan tempatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pemirsa dan peserta webinar pada hari ini.
puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Kuasa. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, sehingga kita dapat bersama-sama hadir dalam kegiatan webinar pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Kali ini saya akan membahas tentang kurikulum merdeka. Barangkali tidak terlalu luas, hanya paling tidak apa itu kurikulum merdeka dan sebagainya. Terkait dengan pentingnya 6 kecakapan abad 21 di kurikulum merdeka bagi pendidikan anak usia dini khususnya. Baik, kita lanjut. Sebelum kita membahas hal yang lebih jauh, paling tidak kita harus mengenal dulu apa itu kurikulum dan bagaimana itu kurikulum. Mungkin sejak negara ini merdeka, pemerintah melalui dunia pendidikan sudah mencetuskan yang namanya kurikulum. Beberapa kali atau bahkan sejak Indonesia merdeka sampai saat ini, kurikulum pernah mengalami perubahan-perubahan dan pengembangan. Nah, dari sejak tahun 47 ada kita kenal kurikulum perencanaan pembelajaran, dan kini sekarang kita dihadapkan dengan yang namanya kurikulum merdeka. Nah, seperti apa kurikulum merdeka? Dan sebelumnya, sebelum kurikulum merdeka, kita dihadapkan pada kurikulum yang namanya kurikulum tingkat satuan pendidikan atau kurikulum 2013. Baiklah, saudara pemirsa, mungkin semua sudah paham bahwa dan sudah pastilah tahu bagi jajaran pendidikan khususnya bahwa kurikulum itu apa. Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 nomor 20 pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah merupakan seperangkat pengaturan, rencana mengenai tujuan yang berisi tentang tujuan, isi dan materi pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman dalam kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan. Itu pengertian kurikulum. Nah, bagaimana halnya dengan kurikulum merdeka? Next. Kurikulum merdeka, ya, kurikulum merdeka ini mulai diluncurkan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Ristek nomor 56 tahun 2022. Ini merupakan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran, tepatnya pada tanggal 10 Februari 2022. Kurikulum merdeka adalah merupakan metode pembelajaran yang mengacu kepada pendekatan bakat, minat para pelajar, sehingga dapat memilih pelajaran apa yang diinginkan, dipelajari sesuai dengan passion yang dimilikinya. Secara umum, kurikulum merdeka merupakan kurikulum pembelajaran intrakurikuler dan beragam. Next. Pada kurikulum merdeka, guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Di dalam kurikulum merdeka ini terdapat suatu proyek yang dikenal dengan nama proyek Profil Pelajar Pancasila. Untuk menguatkan pencapaian proyek Profil Pelajar Pancasila dikembangkan berdasarkan tema-tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran tertentu sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran, tapi terimplementasi kepada seluruh tema-tema yang ada. Di dalam kurikulum merdeka ini terdapat 6 dimensi profil pelajar Pancasila. 6 dimensi profil pelajar Pancasila itu terdiri dari apa saja? Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. 4, kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Dan keenam, mandiri. Nah, keterkaitannya dengan 6 keterampilan abad 21, saya pikir di dalam kurikulum merdeka ini sangat-sangat mengcover apa yang
diinginkan untuk menjawab tantangan abad 21. Jadi murid-murid kita, insya Allah jika kurikulum Merdeka nanti diterapkan dengan sebaik-baiknya oleh para pendidik yang kreatif, inovator, dan betul-betul memahami tentang profil Pancasila, apapun bentuk pendidikannya, bahasanya, kemudian juga mungkin materi-materinya, harus selalu dikaitkan dengan profil Pancasila ini. 6 dimensi ini tidak boleh tinggalkan. Walaupun mungkin bahasa Indonesianya bukan bahasa Indonesia yang digunakan, pengajarannya mungkin pakai bahasa Mandarin, pakai bahasa Inggris, apapun yang ada, tapi tetap tema-temanya mengacu kepada aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari. 6 dimensi profil pelajar Pancasila bagi pendidik, anak didik Indonesia khususnya harus bisa diaplikasikan secara baik, sehingga ke depan harapannya tentunya kita punya anak-anak bangsa yang berbudi pekerti yang luhur sebagaimana diharapkan dalam falsafah Pancasila. Makanya dalam kurikulum Merdeka ini karakter sangat diutamakan, dan profil pelajar Pancasila inilah yang ke depan akan menjadi akan dihayati oleh anak-anak didik bangsa, supaya mereka betul-betul dimanapun berada, dimanapun bekerja, dimanapun dia menjabat sebagai pemerintah ataupun apa, karakter profil Pancasila tetap melekat sehingga akan menjadi manusia yang berguna bagi bangsa, negara, dan juga masyarakat. Baik, lanjut. Nah, kalau bicara tentang kurikulum Merdeka, pasti tidak akan sekilas dalam 10 menit selesai. Harus banyak kita kupas terlebih jauh. Paling tidak pada hari ini, pada pagi hari ini kita sekilas mengenal sekilas apa itu kurikulum Merdeka. Dan bagaimana kurikulum Merdeka juga dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya. Tentu banyaklah perbedaan-perbedaan. Ya, perbedaan yang mendasar antara lain adalah misalkan ini kita pada tahun sebelumnya kita menggunakan kurikulum 2013. Kita akan membandingkan saja yang terbit kita. Kalau kita bandingkan dengan kurikulum yang terbit di tahun 1947 tentu jauh-jauh berbeda. Karena kurikulum berkembang terus sesuai dengan kondisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan juga perkembangan zaman. Baik, kali ini saya akan beberapa perbedaan yang mendasar antara kurikulum 2013 dengan kurikulum Merdeka, antara lain sebagai berikut. Di kurikulum 2013, itu kurikulum dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, kurikulum dirancang berdasarkan tujuan sistem pendidikan nasional dan standar nasional pendidikan ditambahkan pengembangan profil pelajar Pancasila. Kemudian pada kurikulum 2013, jam pelajaran diatur per minggu. Sedangkan pada kurikulum Merdeka saat ini, jam pelajaran diatur per tahun. Lalu proses pembelajaran pada kurikulum 2013 itu mengutamakan kegiatan pembelajaran di kelas. Sedangkan di kurikulum Merdeka, proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja. Di dalam kelas, di luar kelas, bahkan mungkin di pantai, di sawah, dan sebagainya. Jadi lebih mengaplikasi kepada dunia nyata. Kemudian berikutnya, penilaian pada kurikulum 2013 berdasarkan aspek pengetahuan, keterampilan, aspek sikap, dan perilaku. Sedangkan pada kurikulum Merdeka, penilaian mengutamakan penguatan profil pelajar Pancasila. Kegiatan dia dalam bentuk intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Jadi kurikulum Merdeka lebih mengutamakan pada karakter agar ke depan anak-anak bangsa ini memiliki karakter yang baik, karakter yang diharapkan sebagaimana falsafah dalam Pancasila. Jika ke depan masyarakat Indonesia memiliki karakter sejak dini sampai kapanpun nanti di usianya senja sampai bla bla bla,
kembali ke alamnya. Jika karakter profil Pancasila melekat pada dirinya, mudah-mudahan bangsa ini aman, nyaman, tentram, nggak ada para koruptor dan sebagainya. Ya, karena jiwa profil pelajar Pancasila melekat sejak dini, dimanapun berada, di dalam negeri maupun di luar negeri, dia akan tetap berpegang teguh pada 6 dimensi, ya, profil pelajar Pancasila. Lanjut. Nah, struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka itu didasarkan ada 3 hal, yaitu berbasis kompetensi, kemudian pembelajaran yang fleksibel, dan karakter Pancasila. Next. Nah, prinsip pengembangannya bagaimana? Prinsip pengembangan kurikulum atau struktur kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka itu sangat minimum. Kok minimum? Diharapkan sekolah mampu mengembangkan seluas-luasnya. Jadi apa yang ada di dalam kurikulum hanya sebatas minimum. Harapannya adalah lembaga pendidikan, para guru, kepala sekolah, pengawas, ya, terutama di sekolah yang melaksanakan langsung kegiatan pembelajaran. Satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi dan misinya masing-masing sekolah. Karena visi dan misi sekolah itu berbeda-beda. Sekolah yang di gunung, sekolah yang di pantai, sekolah yang di kota besar pasti berbeda. Maka satuan pendidikan dapat mengembangkan program kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia berdasarkan struktur minimum yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian otonomi. Otonomi di mana kurikulum merdeka memberikan keleluasaan kepada satuan pendidikan untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dengan kontekstual. Tuh, kontekstual, Bu. Ya. Jadi sekolah diberi otonomi, Bu, untuk mengembangkan seluas-luasnya. Tentunya sesuai dengan kondisi sekolahnya. Sederhana. Sederhana di mana perubahan dan kurikulum sebelumnya dibuat seminimal mungkin agar mudah dipahami. Ya. Dipahami oleh siapa? Oleh sekolah, oleh pemangku kepentingan. Walaupun perubahan dilakukan seminimal mungkin, tetapi dapat memberikan dampak yang signifikan, yang seluas-luasnya, yang lebih bermanfaat dan bermutu. Kemudian prinsip pengembangan kurikulum berikutnya adalah gotong royong. Gotong royong di mana di dalam pengembangan kurikulum beserta perangkat ajarnya membutuhkan kolaborasi, kerjasama antara berbagai pihak, pemerintah, Kementerian Agama, universitas, sekolah, institusi pendidikan, dan mungkin masyarakat di sekitarnya. Lanjut. Bapak, Ibu, hadirin dan saudara pemirsa. Lalu sebenarnya tujuan kurikulum merdeka itu apa? Tujuan daripada kurikulum merdeka antara lain adalah 1, mengembangkan otoritas sekolah. Mengembangkan otoritas sekolah. Jadi sekolah diberikan otoritas seluas-luasnya untuk mengembangkan batas yang minimal tadi. Dan pemerintah daerah untuk mengelola sendiri pendidikan yang sesuai dengan kondisi di daerahnya. Kemudian yang kedua adalah mempercepat pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kemudian yang ketiga adalah menguatkan pendidikan karakter, tuh kembali lagi karakter. Menguatkan pendidikan karakter melalui profil pelajar Pancasila. Kenapa kok di sini di kurikulum merdeka lebih dititik beratkan pada mengembangkan karakter? Kita tahu, kita tidak menutup mata bahwa seakan-akan dunia yang sudah mengglobal ini, karakter bangsa, karakter manusia, sebagaimana apalagi kalau kita aplikasikan dengan karakter Pancasila, udah semakin jauh, Bu. Ya, kalau dulu zaman dulu ada pendidikan kita yang namanya pendidikan Bu, P4 ya Bu ya. Ada pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila. Itu dulu zaman kecil saya ingat betul. Di kampung-kampung, di sekolah-sekolah, bahkan ketika saya masuk kuliah ditatar P4 dulu gitu. Kenapa? Supaya kita
menjadi pribadi bangsa Indonesia yang berkarakter Pancasila. 36 butir Pancasila. Itu menurut saya saat itu sudah sangat bagus. Tapi lambat laun kok menghilang dengan sendirinya. Dalam arti bukan menghilang tidak tidak diakui ya, tetapi mungkin dengan bergesernya waktu dan kebijakan nama daripada P4 itu sendiri yang mungkin diganti dengan yang sekarang kita munculkan kembali, saya yakin tidak jauh berbeda apa yang disebut dengan profil pelajar Pancasila. Setelah saya pikir-pikir, sebenarnya kita sudah dari dulu. Saya sejak SD aja sudah mengenal pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. 36 butir Pancasila itu juga diaplikasikan dengan baik. Luar biasa. Masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang terhormat. Mencintai Tuhan dan akan bertakwa kepada Tuhan. Akan berbalik kemanusiaan. Bersatu dengan bangsanya. Ya, kemudian berkerakyatan, bergotong royong, berbuat adil. Itu betul-betul ditekankan. Nah mungkin dengan bergesernya waktu yang semakin mendunia dengan dunia yang semakin serba instan, serba gadget, sehingga P4-nya lupa. Ya, sampai-sampai zaman dulu itu, ini maaf ngelantur sedikit, kalau bapak saya bilang, Bapak dari mana? Habis ikut penataran P4. Penataran P4 berangkat pagi pulang petang penghasilannya pas-pasan gitu. Itu dulu ya, sekarang tidak. Justru dengan dimensi profil pelajar Pancasila itu ya, apalagi dikaitkan dengan 6 keterampilan abad 21 luar biasa. Anak-anak Indonesia ke depan atau anak-anak bangsa ini akan menjadi anak-anak yang terampil dan juga berbudi pekerti yang baik. Kemudian yang kelima, meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Tadi menjadi kurikulum pembaru yang sejalan dengan tuntutan pendidikan abad 21. Tadi sudah cukup jelas dijelaskan oleh Bu Dr. Fadilah mengenai bagaimana pendidikan abad 21, ya, bagaimana contoh-contohnya. Jadi mungkin saya tidak menjelaskan lagi secara rinci, akan mengulang kembali, ya. Jadi sangat pas. Jadi antara apa yang ada di dalam kurikulum dengan kurikulum Merdeka Belajar, kaitannya dengan tantangan zaman untuk menjawab keterampilan abad 21. Nah disinilah kurikulum Merdeka hadir untuk dapat dilaksanakan dan dikembangkan, diaplikasikan untuk mendidik anak-anak bangsa. Sehingga menjadi anak-anak bangsa yang terampil, dengan tidak meninggalkan profil pelajar Pancasila. Next. Nah, bagaimana ini? Ya paling saya hanya menambahkan sedikit Pak Bu ya, ini fokusnya kepada guru, kaitannya dengan kurikulum Merdeka turut mendukung abad 21, yang pertama communication. Ya. Di sini tadi contohnya sudah dijelaskan banyak sekali oleh Bu Dokter, bahwa guru-guru, para pendidik, harus mampu berkomunikasi dengan baik sehingga dapat mengarahkan anak-anak didik kita ya untuk mentransfer ilmu dan pengetahuannya ya, berkomunikasi dengan baik sehingga dapat diterima ilmunya ya pada anak-anak. Karena sekarang dunianya sudah dunia global, jadi guru jangan cuma bisa berbahasa Indonesia saja. Paling tidak multi bahasa harus dikuasai oleh seorang pendidik, sehingga bisa mentransferkan ilmunya dengan baik. Kolaborasi, jadi artinya bahwa pendidik harus kerjasama untuk melakukan dengan semua pihak, dari mulai tenaga pendidiknya, orang tuanya, peserta didiknya harus bekerja sama untuk memajukan pendidikan ini. Kemudian critical thinking tadi sudah diulas banyak, ya. Ini keterampilan berpikir kritis seorang untuk mampu menelaah. Jadi kalau muridnya ingin berpikir kritis, maka gurunya harus mendidik hal-hal yang mengarahkan kepada bagaimana supaya murid berpikir kritis. Jangan dijawab sendiri, bertanya sendiri, tapi berikan kesempatan pada siswa dan sebagainya untuk mereka berkreatif, menemukan sendiri, sehingga akhirnya anak itu menjadi anak-anak yang berpikir.
dan seterusnya. Lanjut Mas, karena ini sudah dibahas komplit. Berikut, next Mas, kita nggak bahas lagi ini, tadi udah jelaskan. Nah sekarang bagaimana? Bagaimana peran tenaga pendidik, orang tua dalam mendukung kurikulum merdeka? Karena pembelajaran yang merdeka juga harus dilakukan secara inovatif. Dalam hal ini, setiap pendidik perlu memiliki keterampilan, bukan perlu lagi, harus. Ya, setiap pendidik harus memiliki keterampilan dalam memberikan pengajaran yang inovatif. Jadi guru-guru harus lebih kreatif, inovatif, dan profesional. Nah, beberapa metode yang dapat dilakukan oleh guru dalam memberikan inovatif thinking antara lain dalam rangka mendukung kurikulum merdeka. Guru di dalam proses pembelajaran harus menggunakan alat bantu audio, video, teknologi digital, dan lain-lain. Terus melakukan juga yang namanya brainstorming. Belajarnya jangan di kelas saja, jangan dikerem, muridnya nggak boleh keluar, ya jangan keluar, jangan. Tapi berikan kesempatan siswa untuk belajar dengan alam dan lingkungannya. Sehingga mengerti betul, mau bicara tanah liat, cuma dikasih gambar misalkan, tanah liat seperti apa anak-anak, ini gambarnya hitam. Tapi kalau dibawa ke lingkungan di luar, oh ini jenis-jenis tanah, ada contohnya. Oh ini tanah jenis pasir, ini lempung, ini tanah liat, ini tanah apa lagi. Nah, tapi dibawa ke alam sekitar kelas mungkin yang tidak terlalu jauh dan tidak akan mengganggu jam belajar, anak punya pengalaman langsung. Ya, belajar di luar kelas perlu sekali. Bahkan membuat juga mereka lebih rileks ya. Karena dapat udara segar, dapat pemahaman baru yang langsung bisa ditemukan, dan mungkin siswa yang lain menemukan hal-hal baru yang juga mungkin bisa langsung dikomunikasikan saat itu. Sehingga menjadi sumber belajar. Berikutnya, membuat role play, permainan, ya, game. Ya, di coding ini juga permainannya udah komputer ya Bu ya. Anak-anak di sini udah membuat permainan dengan komputer. Kemudian mendorong penemuan ide-ide baru. Nah, dibimbinglah oleh para instruktur, para tutor, para guru, sehingga siswa menemukan hal-hal baru yang jangan ditanya kemudian dijawab sendiri oleh gurunya. Ketika siswa sedang menjawab, biarkan berikan kesempatan dia berpendapat. Kalau dia sedang mencoba, biarkan dia mencoba sampai selesai. Nah, kalau mungkin sedikit ada cobaan atau karya dia yang mungkin sedikit kurang pas, baru kita arahkan. Terus, menggunakan permainan atau puzzle, ya, udah game. Terus melakukan storytelling, ya, dengan bercerita, diceritakan, menjawab bercerita, atau mungkin siswa diberikan kesempatan bercerita, dan untuk menceritakan kembali apa yang didengarnya, dan lain sebagainya. Jadi, tenaga pendidik yang jelas mempunyai peran yang sangat strategis. Yang pertama, pendidik harus profesional, kemudian kreatif, inovatif, dan belajar terus-menerus, update terus, karena dunia ini tidak pernah berhenti. Perkembangan teknologi tidak ada henti. Jadi harus update teknologi. Lanjut. Mereka belajar dapat menjadi indikator inovasi. Jelas, tadi sudah saya jelaskan. Lanjut. Harapan dan ajakan bagi tenaga pendidik, orang tua, dan anak dengan adanya kurikulum merdeka. Harapan. Lanjut Mas. Harapan dan ajakan bagi tenaga pendidik. Tenaga pendidik tadi diharapkan mampu memanfaatkan teknologi. Nah, kalau gurunya nggak mampu memanfaatkan teknologi atau tidak melek teknologi, bagaimana mau membuat siswa-siswa ini menjawab tantangan abad 21? Ya, keterampilan abad 21 akan terjawab dengan baik jika gurunya melek teknologi, mampu menguasai teknologi, guna menambah daya tarik, penyajian materi, jadi enggak cuma fotokopi dikerjakan. Mungkin zaman kita sekolah dulu juga ada yang begitu ya, tapi sekarang tidak lagi begitu. Siswa sudah pegang komputer, sudah pegang laptop, sudah pegang HP. Dulu si Mas mungkin belajar fotokopi Mas, isi ya, kumpulkan, atau mewarnai saja gitu. Enggak lagi, udah enggak zamannya yang begitu. Sekarang dunia sudah beda jauh ya.
Ya ketinggalan. Zaman saya dulu ketika guru SD ya, mungkin zaman waktu SD bisa fotokopi gurunya tinggal ke belakang. Ini nggak bisa begitu. Ya, guru harus membimbing betul, mengamati betul. Ya, apalagi dunianya sudah menggunakan teknologi modern, nggak main-main, harus dipantau. Salah-salah di alat dia juga yang namanya udah teknologi modern di komputer, suruh ngerjain apa yang dilihat gambar apa. Iya enggak? Nah itu dia. Jadi Bapak Ibu orang tua murid juga harus mewaspadai dan memantau anak-anak belajar. Jika menggunakan HP, oh asik amat tuh anak kamar menggunakan HP nggak keluar-keluar. Lagi belajar mah, belajar apa? Ada ini penting tugas dari guru. Sekali waktu harus dikontrol tuh. Orang tua punya peran untuk mengontrol anak-anaknya, putra-putrinya. Belajar apa ini anakku? Ternyata kaget tuh anaknya karena diintip. Tidak tahu orang tuanya, ternyata yang dipelajari bukan gambar yang tugas sekolah, gambar lain, game yang bukan tugas, gambar yang harusnya ditonton bapak ibunya gitu. Kan bahaya itu, ya. Nah, baik. Jadi orang tua harus mengontrol putra-putrinya dengan baik, selain memfasilitasi. Fasilitasnya apa ya? Itu, laptopnya dibelikan, HP-nya dipunya, kemudian jangan lupa ini, berikan keterampilan selain di sekolah, ikutkan kursus coding tuh biar tambah pinter. Ya Bu ya, iya ikut coding sana. Nanti gedenya biar bisa menjadi ahli-ahli IT yang tidak mudah dibohongi oleh IT yang dari sana gitu. Jadi bisa mengerti betul gitu, ya. Jangan jadul kayak saya. Gitu. Baik, berikutnya itu harapan dan ajakan bagi tenaga pendidik. Kemudian dalam pembelajaran dan pengajaran inovatif antara lain ya melalui voice trades, kemudian blogging, social bookmarking, kemudian melalui sinar atau podcast. Hari ini juga termasuk bagian dari pembelajaran ya Bu ya. Iya, saya hadir di sini deg-degan nih Bu. Iya, pada saya suruh ngomong biasanya di depan kelas dipakai alat, ditonton orang banyak. Ya inilah perkembangan teknologi. Jadi saya berbicara di sini mungkin se-Indonesia mendengar jika ikut kegiatan pada hari ini. Oke? Lanjut. Harapan bagi peserta didik dan orang tua sudah. Peserta didik diharapkan dapat menentukan sikap terhadap pilihannya sendiri. Sedangkan guru dapat memberikan pembelajaran berdiferensi sekaligus memberikan stimulus respon yang dapat menggerakkan siswa untuk mengembangkan sikap dan atau keterampilan yang mereka dia miliki. Jadi kalau siswa memiliki keterampilan atau keahlian tertentu, itu yang harus kita dukung, jangan disamaratakan, ya, karena keterampilan siswa berbeda. Jangan sistem klasikal pokoknya A sampai Z hari ini belajar apa harus sama. Tidak, di Kurikulum Merdeka harus betul-betul diperhatikan orang per orang sampai dia berhasil pada titik keterampilan yang diharapkan. Itu saja mungkin orang tua diharapkan mampu memberikan support. Tadi udah ya, cukup saya pikir yang bisa saya sampaikan pada hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Tentunya banyak kurangnya daripada lebihnya. Jika ada hal-hal yang baik datangnya dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Mungkin kalau keliru datangnya dari saya. Mohon maaf lahir dan batin, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Turiman atas semua informasi mengenai Kurikulum Merdeka dan pastinya sangat menarik untuk mengetahui bahwa saat ini Kurikulum Merdeka sendiri itu sebenarnya sudah sangat linier untuk mendukung adanya kecakapan abad 21 di Indonesia dan pastinya juga ternyata bukan cuma siswa ya, hari ini kita mengupas dari segala sisi nih, dari sisi institusi pendidikan, dari orang tua, bahkan juga adanya juga kesempatan bagi institusi pendidikan untuk bisa mengembangkan kreativitas cara belajar untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu untuk memberikan kecakapan dunia, kecakapan abad 21 untuk sumber daya Indonesia yang pastinya saat ini kita mulai dari pendidikan anak-anak usia dini. Nah, terima kasih Ibu Fadila dan Bapak Turiman untuk hari ini sangat insightful pastinya ya Bapak Ibu ya. Nah, saat ini kita juga akan membuka sesi pertanyaan. Jadi kami akan memberikan 5 orang penanya langsung yang dapat langsung raise hand di link Zoom Anda sehingga kami nanti bisa melihat nih siapa-siapa saja yang
yang nanti akan memberikan pertanyaan dan juga apa jadi chat box. Dan jangan lupa kami akan memilih 5 orang beruntung yang bisa mendapatkan voucher belajar coding di Coding Bee Academy. Nah, saya juga kembali mau mengingatkan bahwa untuk e-certificate hari ini bisa diklaim melalui form feedback yang nanti akan diberikan oleh panitia. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengisi form feedbacknya dan di situ nanti kami akan mengirimkan e-certificate kepada Bapak dan Ibu. Nah, kami akan membuka sesi untuk tanya jawab bagi Bapak Ibu yang mau langsung bertanya kepada narasumber kita hari ini. Bisa langsung raise hand atau langsung open mic saja di link Zoom Anda. Silahkan Bapak Ibu. Apakah ada pertanyaan mengenai sesi kita hari ini di webinar dengan tema pentingnya 6 kecakapan abad 21 di kurikulum merdeka bagi pendidikan anak. Apakah ada yang mau langsung bertanya? Biasanya kalau sesi pertanyaan itu kita masih agak polanya seperti zaman dulu, Pak. Kalau ditanya, nah sepertinya ada satu orang penanya. Ya, mungkin sambil kita menunggu satu pertanyaan, mungkin saya bisa juga ini ya bertanya ataupun kita mungkin sharing dari Bapak dan Ibu. Nah, kan kita tadi Bapak bilang gitu ya, kalau misalnya sebenarnya kan kalau profil pelajar Pancasila itu sudah diterapkan dari zaman mungkin 23 tahun lalu nih gitu. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan gitu ya penerapan dari yang zaman dulu dengan yang sekarang kembali kita terapkan di kurikulum merdeka, ataukah apa nih poin-poin yang mungkin jauh lebih ditekankan nih di penerapan di kurikulum merdeka ini Bapak Ibu? Ya, jadi ya memang dulu kalau zaman saya itu namanya PMP ya Pak. Iya betul. Kalau P4. Iya. Iya. Jadi memang kan tambahannya di dalam kurikulum merdeka itu yaitu karakter ya. Pendidikan karakter ya, dan tadi sudah dibahas ya 6 dimensi profil pelajar Pancasila, sebenarnya karakternya itu apakah dulu tidak ada gitu. Dulu ada tapi dia masuk atau inherent ke dalam mata pelajaran, tidak dinilai secara spesifik. Kalau sekarang kan ada penilaiannya, asesmennya khusus gitu untuk di PAUD ya, kemudian di jenjang pendidikan dasar, SMP, SMA, SMEA, SMK itu ya, itu semuanya ada. Nah kalau dulu ya sudah masuk di dalam map gitu ya. Nah kalau sekarang dia terlihat sangat nyata ya. Misalnya tadi ya dimensi 1 beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, bergotong royong. Nah itu ada tuh poin-poinnya gitu ya. Karena di dalam visinya Mas Menteri itu ada 6 dimensi di situ. Maka itu harus diterjemahkan di dalam kurikulumnya. Jadi struktur tersendiri. Kalau dulu kan kita dulu intra dan ekstra aja ya. Kita sekarang tambah strukturnya P5. Project penguatan profil pelajar Pancasila. Makanya karena itu ada di dalam visi Mas Menteri, maka di dalam penerapan kurikulumnya juga harus muncul gitu. Dan memang tadi betul yang dikatakan Bapak Turiman ya, bahwa ya di era globalisasi ini intinya bangsa Indonesia tidak ingin kehilangan jati dirinya gitu ya, karakternya. Boleh kita mengadopsi sebanyak-banyaknya pengetahuan ya, apapun ya, teknologi dan sebagainya, tapi kita jangan meninggalkan jati diri kita dan karakter kita sebagai bangsa Indonesia. Sebenarnya sih itu gitu ya, untuk ke perbedaannya gitu ya Pak ya, gitu Bu. Betul, berarti bisa dibilang bahwa profil ini sekarang semua diterapkan ke seluruh mata pelajaran ya Bu Pak, bukan cuma kayak kalau dulu kan ya itu cuma Iya. PMP aja, tapi dalam Iya. setiap subjek pelajaran semua harus memiliki profil ini. Iya, iya, Begitu jadi ya? bisa tergambar lah. Jadi setiap iya, kalau di PAUD tidak ada mata pelajaran, tapi
tema ya. Nah di tema. Kalau mungkin jenjang di atas PAUD ya SD, SMP, SMA iya gitu. Tapi dia tidak jadi mata pelajaran, terpisah strukturnya. Kalau dulu ada di dalam mapel gitu. Baik, nah saya akan membacakan sebenarnya dua buah pertanyaan Oh, nanti iya. mungkin dari Ibu Susi. Yang pertama, bagaimana cara guru yang untuk mengasah keterampilan komunikasi pada anak yang mengalami kesulitan komunikasi, nanti mungkin bisa dijawab oleh Ibu Fadlia. Lalu pertanyaan nomor 2 adalah bagaimana menerapkan kurikulum merdeka jika terkendala dengan fasilitas pembelajaran. Nah nanti mungkin ini juga bisa dibantu dijawab oleh Pak Turiman. Silakan Ibu. Oke, jadi pertanyaannya dari Ibu siapa tadi? Dari Ibu Susi. Bu Susi ya, jadi baik Bu Susi. Jadi memang sekarang ini hampir sebagian besar anak-anak itu punya kesulitannya tersendiri ya dalam tahapan perkembangannya. Ada yang kesulitan berbahasa, ada yang gerak, motorik gitu ya, ada juga kognitif ya. Maka banyak sekali gradasi special needs gitu ya. Mungkin salah satunya ya ini kesulitan berkomunikasi ya, speech delay salah satunya, atau sulit mengenal huruf, disleksia dan sebagainya, itu banyak sekali ya. Nah maka kita harus berkomunikasi tadi, pembelajaran yang berdiferensiasi. Kita harus mengasesmen diagnostik dulu. Jadi sebelum kita mengenal anak dan mengajarkan anak, kita dulu kan sama. Hari ini kita masuk belajar misalnya mewarnai. Sekarang tidak bisa lagi seperti itu gitu. Bisa saja dia tidak memahami. Jadi sebelum kita masuk kelas, sebaiknya kita sudah punya pemahaman tentang orang per orang, anak per anak, dan bagaimana karakternya, kemampuannya, dia memiliki kesulitan apa sih? Nah salah satunya misalnya kesulitan berkomunikasi. Maka komunikasinya tidak bisa kita samakan dengan teman-temannya yang lain gitu. Berarti kita harus lebih personal ya pendekatannya. Jadi asesmen diagnostik itu kita lakukan, misalnya kita observasi ya di awal tahun ajaran nih, sekarang kan udah masuk tahun ajaran ya, kita observasi, kita wawancara anak dan orang tuanya, bukan tes ya, jadi kita bahasanya observasi anak, tujuannya untuk mengetahui kondisi anak di awal. Nanti ketika anak di kelas, kita tidak bisa samakan si A, si B, si C gitu, sehingga treatmentnya juga harus berbeda. Oh dengan si A kita bisa bicara seperti ini, tapi dengan si B yang punya kesulitan komunikasi ini kita harus telaah dulu sampai sejauh mana misalnya speech delay-nya atau kesulitan berkomunikasinya dalam hal apa. Nah maka kita memang setelah ini harus membutuhkan ahli tumbuh kembang anak gitu ya. Karena kita bukan bidangnya ya, bukan ahlinya untuk menjudgment, untuk mentreatment. Maka anak-anak seperti ini biasanya sedari awal kita harus ketahui dan kita berikan masukan untuk kita sarankan terapi misalnya, atau mereka kita treatment juga gitu ya kalau memang di sekolah menyediakan. Maka setelah itu baru kita bisa mengkomunikasikan apa yang ingin kita ajarkan, capaian pembelajarannya ke si anak. Jadi berbeda dengan yang mereka yang tidak ada hambatan komunikasi gitu. Jadi kita ketahui dulu permasalahannya, kita treatment ya, kita terapi, kita sarankan, setelah itu baru. Jadi kalau kami biasanya bersyarat kalau dia memiliki sesuatu yang special need gitu ya, atau berkebutuhan khusus, maka kita harus punya kesepakatan dengan orang tua untuk memberikan tambahan terapi di luar gitu, karena kita tidak bisa menyamakan dengan teman-teman yang lain ya. Kesulitan komunikasinya dalam level alfa, dan itu yang harus kita treatment berikutnya begitu ya. Betul, terima kasih Ibu, mudah-mudahan menjawab untuk pertanyaan pertama. Ya, Bu Susi. Lalu pertanyaan kedua untuk Pak Turiman. Tadi Ibu Susi bertanya bahwa bagaimana cara menerapkan kurikulum merdeka jika terkendala dengan fasilitas pembelajaran. Begitu, mungkin yang dimaksud fasilitas pembelajaran ini salah satunya mengarah kepada kebutuhan digital. Begitu ya Pak ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu dan Ibu Susi, mudah-mudahan dapat menjadi solusi.
memang kita akui bahwa tidak setiap lembaga, tidak setiap siswa, tidak setiap daerah itu memiliki, terutama di sekolah ya, sarana dan prasarana untuk terutama teknologi atau digital di sekolah itu lengkap atau mumpuni. Tentunya di sini hadir seorang guru yang sangat profesional dan berinovatif serta kreatif tanpa mengurangi hal-hal tersebut. Insya Allah dengan guru yang profesional, inovatif dan berkualitas dapat membawa siswanya, dapat mendidik dan mengembangkan siswanya, walaupun tadi keadaannya keterbatasan alat atau sarana. Yakin solusinya ada di guru. Makanya tadi gurunya harus profesional, kreatif, inovatif. Jadi jangan mengandalkan pada alat saja. Kalau alatnya tidak tersedia ya mikir dong. Kreatif dong bagaimana? Seperti di kelas nggak ada, yuk cari di luar. Nggak ada alat peraga di dalam kelas. Lingkungan kita, alam semesta ini menjadi alat. Ya, oh mungkin tidak ada, masing-masing siswa tidak punya HP atau dan sebagainya. Ya kita bawalah kemana. Ya, yang mungkin ada jaringan internetnya. Jaringan internetnya susah ya, satu untuk semua yang ada gitu. Jadi ini perlu hadir guru yang memang betul-betul profesional, inovatif, dan kreatif tadi untuk bisa memberikan solusi dan pembelajaran yang tepat pada kurikulum Merdeka. Jadi kuncinya satu, gurunya harus profesional. Terima kasih. Nah, terima kasih Pak. Nah, ini sebenarnya agak nyambung dengan pertanyaan kedua. Nih Pak, dari Ibu Eka Wahyuningsi. Namun sebelum saya bacakan pertanyaan, kita juga membuka bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, bisa saja langsung raise hand. Nanti tim kami akan menyebutkan nama dan Bapak Ibu bisa langsung open mic dan menanyakan pertanyaan secara langsung. Ya, nah pertanyaan kedua dari Ibu Eka Wahyuningsi yang nanti mungkin bisa dijawab oleh Ibu Fadliah dan Bapak Turiman. Untuk mampu mengajarkan computational skill, ya computational thinking skill, maka guru harus memiliki kemampuan tersebut seperti yang disebutkan oleh Bapak Turima dan Ibu. Tapi kenyataannya masih banyak guru kita yang belum memiliki kemampuan tersebut. Nah, bagaimana cara supaya guru juga memiliki kemampuan tersebut? Nah, ini makanya masih nyambung nih Pak sama yang sebelumnya tadi. Baik Bu, saya juga tidak profesional banget dalam hal tersebut. Guru harus belajar terus-menerus, sarana belajar banyak. Hari ini ada coding, datang ke coding nih, ikut kursus di sini. Ya, belajar. Jadi kalaupun guru belum terampil, kan di antara rekan-rekan itu ada yang terampil. Nah, teman-teman itu bisa dimintain tolong sebagai tutor sebaya untuk membantu apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita sampaikan. Itulah tadi perlunya komunikasi, communication, kolaborasi. Dengan siapa? Dengan teman, dengan mungkin operator. Ya, tidak mesti dirinya sendiri nggak mampu. Kalau belum mampu komunikasi lah, kolaborasi lah dengan teman. Ya, kalau ingin mengembangkan dirinya terampil, ya dia harus mau kursus, berlatih. Ya, kursus mahal mungkin, ya cari yang gratis dengan teman sejawat di kantor ada waktu luang, ajarin saya dong. Jadi nggak ada alasan sekarang untuk tidak bisa. Terima kasih. Betul, mungkin Ibu mau tambahkan? Iya, jadi memang kita kembali lagi ya, sekarang kan ada programnya guru penggerak gitu ya, sekolah penggerak. Nah itu kita bisa, itu tadi salah satunya, belajar. Dan di dalam platform Merdeka Mengajar, itu sebenarnya semua sudah disediakan oleh pemerintah, Kemendikbudristek dalam hal ini tentang seluruh hal yang berkaitan dengan kurikulum Merdeka. Jadi nggak ada kesulitan sebenarnya untuk kita, yang penting kita ada kemauan. Mau belajar, intinya itu, mau membuka, kita mencoba hal-hal yang mungkin dulu kita tidak pernah lakukan. Karena semuanya di situ sudah disediakan di dalam platform Merdeka Mengajar. Ya, gimana guru tidak mau terbuka terhadap informasi yang ada, tidak mau mencoba. Ya itu ya susah sulit. Jadi memang tergantung gurunya sih ya Pak ya gitu. Kalau dia profesional maka dia akan mudah untuk menyerap semua yang ada ya, mengasah skillnya dalam computational thinking gitu. Jadi nggak ada alat nggak masalah gitu. Kita bisa kemana ya, sekarang ada warnet gitu ya atau apa dan sebagainya. Itu semua tergantung kreativitas dan kemauan
sekali lagi guru itu sendiri. Gitu. Betul, terima kasih Ibu. Nah juga mungkin tambahan sedikit ya, apabila mungkin Bapak Ibu yang merasa coding ini cuma buat anak kecil gitu kan. Iya. Sebenarnya enggak Bu. Buat Jadi orang kita dewasa juga juga bisa, ya? kita juga Iya, bisa Bu. mengajarkan coding ke orang dewasa, bahkan untuk guru-guru pun untuk bisa membuat media pembelajaran Nah, itu melalui sangat. program. Nah jadi tadi juga sempat disebutkan bahwa hari ini Bu 5 peserta yang berhasil paling interaktif itu juga bisa mendapatkan voucher Wah, coding. Jadi luar bisa digunakan biasa. untuk membuat media pembelajaran. Luar Ih, biasa. keren, Jadi keren. belajar bersama. Nah, kita Ya. punya 2 pertanyaan terakhir nih Bapak Ibu. Jadi mungkin kalau yang saat ini mungkin dari Filsa, dari Ibu Filsa Irsalina. Nah, ini ada pertanyaan bagaimana cara memblend atau mix kurikulum merdeka dengan sekolah yang juga menggunakan kurikulum internasional. Mungkin apakah salah satu dari Ibu atau Bapak yang kira-kira akan menjawab? Ibu silakan. Silakan Ibu. Bagaimana nih kita memix Baik, dengan kurikulum iya. internasional? Jadi saya juga pernah tuh mengisi di salah satu sekolah internasional ya, beberapa sekolah sih di Jakarta Barat yang ada kurikulum Mandarin ya, kemudian ada kurikulum sains dan sebagainya. Menurut saya nggak ada masalah dengan hal itu, karena kurikulum merdeka itu pada intinya memerdekakan anak untuk memilih minat dan bakatnya tadi. Jadi kalaupun ada sains, diberi beberapa pilihan sainsnya apa yang akan mereka inginkan, dan sebaiknya memang kita guru harus menanyakan dulu kepada anak-anak. Jadi kan biasanya kita kalau guru-guru zaman dulu ya langsung datang dengan barang-barang kita dan sesuai dengan yang kita ingin ajarkan. Kita tidak pernah menanyakan kepada anak, besok kita akan membahas tema apa nih, topik apa dari tema ini gitu. Misalnya anak-anak ingin membahas tema transportasi apa besok, kita kasih tahu seluruh transportasi, mereka bebas memilih. Ya kemudian bebas membuat alat-alat transportasi yang diinginkan, misalnya dengan komputer ya, dengan games itu juga sudah memerdekakan anak gitu. Jadi tidak ada masalah baik itu di kurikulum nasional atau apalagi yang memakai kurikulum internasional. Jadi sangat linear juga gitu. Ditambah Six Cs ini ya, kecakapan abad 21-nya juga itu masuk banget gitu. Jadi nggak ada masalah dengan dan mixnya gimana? Yaitu kita harus paham dulu konsep dasar kurikulum merdeka itu kan pembelajarannya menyenangkan, bermakna buat anak, kemudian berpusat pada anak. Jadi bukan guru tadi yang dominan, tapi anak, guru hanya memfasilitasi gitu. Intinya sih seperti itu. Apapun kurikulumnya, baik dia pakai sentra, pakai yang lain-lain itu bisa gitu ya. Montessori dan sebagainya itu bisa gitu. Baik Bu, Ya. saya tambahkan sedikit. Silakan. Kalau tadi bagaimana menerapkan kurikulum merdeka di sekolah internasional gitu ya. Ya. Itu sangat-sangat mudah. Jadi bagi sekolah yang sudah internasional atau menggunakan kurikulum yang internasional, yang terpenting jangan meninggalkan benang merahnya kurikulum nasional kita. Kurikulum nasional kita, kurikulum merdeka, memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada lembaga, institusi untuk mengembangkan seluas-luasnya sesuai dengan situasi dan kondisi di lembaganya. Jadi nggak ada masalah, silakan. Kalaupun kurikulum nasional berbahasa Indonesia, kan bahasa Indonesia itu bisa di-Inggriskan atau di-Chinese-kan. Ya. Yang penting profil pelajar Pancasilanya jangan dilewati. Itu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Fadlia dan Bapak Turiman. Nah saat ini mohon maaf karena waktu yang sangat terbatas, jadi kita harus hanya memilih kurang lebih 3 pertanyaan tadi. Tapi pastinya mudah-mudahan 3 pertanyaan itu terjawab ya oleh penjelasan dari Bapak Turiman dan Ibu Fadlia. Nah setelah ini pastinya ada pengumuman 5 peserta terpilih dan juga ada satu informasi yang kami sampaikan sebelum webinar ini. Nah, dari Coding Bee sendiri salah satunya yang juga cara kami untuk mendukung adanya pembelajaran 6C atau meningkatkan 21st century skills yang ada di anak-anak. Nah, kita akan mengadakan satu buah lomba nih sekalian Bapak Ibu ya. Jadi kita juga sekalian menyuarakan seperti apa sih sebenarnya. Lomba ini disebut dengan Code Olympiad, di mana kami membuka lomba ini untuk nasional dan juga sebenarnya internasional Bapak Ibu. Nah, jadi di lomba ini nanti anak-anak bisa
mengerjakan atau membuat proyek secara mandiri dan kami akan melombakan proyek itu. Memang karena kebetulan temanya komputer gitu ya, jadi mengenai pemrograman dan coding, anak-anak bisa membuat game sendiri, aplikasi sendiri, bahkan membuat software sendiri, dan itu akan dilombakan lalu bisa nanti ada satu orang pemenang yang nanti akan presentasi nih bagaimana saya membuat program itu, apa saja yang saya gunakan. Jadi anak-anak ini selain juga kolaborasi gitu ya, karena bisa dibilang skalanya cukup besar gitu, internasional. Lalu bagaimana mereka mengkomunikasikan kepada orang-orang lain, dan juga pastinya unsur-unsur lainnya seperti creative thinking, computational thinking, problem solving juga ada di situ. Nah, jadi Bapak Ibu apabila nanti berminat untuk mengikuti lomba Code Olympiad bisa menghubungi tim kami. Nah, mungkin kita akan berikan sedikit video mengenai apa sih sebenarnya Code Olympiad itu, sehingga Bapak Ibu juga tahu, Code Olympiad ini ternyata juga bisa mendukung loh kemampuan abad 21. Silakan kita bisa lihat videonya bersama-sama. Code Olympiad ini dapat diikuti untuk anak-anak mulai dari usia 5 sampai 18 tahun. Nah, jadi nanti untuk Bapak Ibu yang tertarik untuk mengikutkan mungkin siswanya atau bahkan anak muridnya, batas pendaftaran terakhir ada di bulan Februari 2023. Jadi ada di akhir Februari, bisa menghubungi tim kami ataupun link yang tadi sudah tertera di akhir video. Nah, setelah ini juga yang pastinya tadi sempat kita sebutkan ya, kita akan memilih 5 orang pemenang, 5 orang beruntung yang mendapatkan voucher untuk bisa mengambil kursus di Coding Bee Academy. Nah, Coding Bee Academy ini juga sebenarnya bukan cuma ada di Pantai Indah Kapuk, tapi kita punya ada 11 cabang. Jadi nanti bisa dipakai di cabang-cabang itu juga. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mau belajar untuk bagaimana cara membuat media pembelajaran atau ikut berinovasi, nanti bisa menggunakan voucher tersebut. Nah, apakah sudah siap nama-nama yang hari ini beruntung untuk bisa mendapatkan voucher discount course dari Coding Bee? Sudah. Oke, baik, kita akan lihat nama-nama, kita akan tampilkan di layar. Nggak apa-apa, agak lama biar pada deg-degan. Siapakah kira-kira 5 orang yang sangat interaktif hari ini? Ya, bisa Bapak Ibu lihat ya, pertama adalah untuk Ibu Susi, untuk Ibu Eka, Ibu Filsa, Ibu Hidayati Rashid, dan juga Bapak Joseph Joshua Anggita. Selamat Bapak Ibu, nanti tim kami akan menghubungi Bapak dan Ibu untuk memberikan vouchernya secara detail dan secara langsung. Baik, terima kasih untuk para peserta hari ini. Terima kasih juga untuk pertanyaan yang sangat interaktif dan juga sangat berguna nih gitu untuk bisa lebih lagi mendalami tentang topik hari ini. Nah, pastinya kita sudah tiba di ujung acara webinar kita pada hari ini mengenai kecakapan 6C untuk abad 21 di kurikulum Merdeka untuk pendidikan anak, bersama dengan narasumber kita dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Ibu Dr. Fadlia dan juga Bapak Turiman. Kami mengharapkan juga untuk sesi hari ini mudah-mudahan kapan-kapan kita ada lanjutannya Bapak Ibu ya, karena sangat menarik sekali dan banyak sekali sebenarnya bisa kita kupas dari topik ini. Dan pastinya kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan hari ini telah meluangkan waktunya untuk sesi hari ini, juga untuk tim Coding Bee, dan pastinya kita akan bertemu lagi di sesi selanjutnya. Selamat siang, semoga sehat selalu, sampai jumpa lagi. Halo, selamat datang di Coding Bee Academy. Belajar coding tidak pernah semudah dan semenyenangkan ini. Saat ini, hampir semua hal dalam hidup kita berasal dari produk coding, seperti games, membeli makanan, membeli baju, membayar, dan bahkan video ini. Kenapa harus memilih Coding Bee Academy? Kami telah bekerja sama dengan ratusan institusi dalam memberikan pendidikan coding terbaik. Kami juga satu-satunya official partner dari Code.org di Indonesia.
Strategi pembelajaran kami dirancang dengan pendekatan untuk perkembangan anak secara personal, didukung juga dengan guru yang terlatih